2 kali sehari udah senang luar biasa. Selebihnya dia tidak punya. Tapi saya mengerti itu. Ada orang seperti itu. Jadi saya berkata jangan khawatir. Kita akan lihat sikonnya. Tempatnya jauh sekali dan sulit sekali mencapai ibadah. Jangan gara-gara itu mereka tidak mendengar firman Tuhan. Tapi tempatnya dekat sekali. Maka kita berkata, sebaiknya mari kita bekerja sama, datang sendiri saja. Di sini dikatakan dalam gereja mula-mula bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita lanjutkan ayat 33 satunya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika apa? Baca bersama-sama. 1 ya. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu. Perhatikan. Ketika hartamu dirampas. Ketika kamu dianiaya. Ketika surat ini ditulis. Memang kekristenan dalam penganiayaan. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang digergaji. Ada yang dijadikan obor di tengah malam. Itu sebabnya satu buku semakin dibabat, semakin merambat. Itu satu buku mengatakan, apakah kekristenan bertumbuh berkembang karena ditopang oleh satu kekuatan politik tertentu? Jawabannya tidak. Hartamu dirampas, nyawamu diambil. Tapi dikatakan kamu memiliki harta yang lebih baik. Apa harta yang lebih baik? Itulah ayatnya ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Puji Tuhan. Kita kembali ke 1 Korintus 15. Maut sudah dikalahkan. Ingat nanti kalau bapak ibu pulang ke rumah, terutama orang-orang tua, maka hal pertama kita pelajari, kekristenan kita berbeda. Bersyukurlah dan banggalah. Jangan pernah tukar imanmu karena pacarmu, karena jodohmu. Lebih baik engkau kehilangan kekasih daripada kehilangan kekasihmu yang sangat mengasihi kamu. Amin. Yang kedua, maut sudah dikalahkan. Saya mau tanya, siapa yang mengalahkan maut? Ada orang berkata kepada saya, pendeta karismatik itu bayon katanya. Sekarang saya pikir, lo memang sih. Mau pendeta karismatik ke, mau pendeta HKBP Tulen ke, mau HKBP Anglikan ke, mau apa ke, terserah. Yang penting kita mengalami Tuhan lebih nyata. Jadi kalau mau tepuk tangan boleh, asal tepat waktunya. Ya, boleh. Ya. Yesus melampaui siapapun, nabi manapun, pendiri agama manapun, siapapun yang pernah datang ke kolong langit ini. Karena itu jangan pernah rendahkan dia. Saya belajar kristologi. Lama sekali, cukup lama, relatif lama dari banyak teman. Sebelum saya belajar teologi secara resmi, semua di Trinity Theological College, saya sudah tertarik dengan Kristus. Karena apa? Saya baca satu buku yang menyatakan Kristus bukan Allah, tapi dijadikan Allah. Iman saya goncang. Dan karena itu saya berdoa begini, Yesus, sebenarnya gimana ya? Kau Allah apa bukan? Kalau kau Allah, tolong saya. Tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Saya akan berbuat seperti iman saya. Syukur Tuhan menolong saya. Ada satu kalimat waktu itu saya pas lagi baca Injil Yohanes. Dan research saya, doktoral saya, memang dari Injil Yohanes. Itu kalimat yang orang Yahudi berkata begini, hei, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau sudah melihat bapak kami, nenek moyang kami Abraham. Abraham hidup di perjanjian lama. Tapi Yesus di kala itu berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangkan orang kira-kira 30 tahun. Saya jauh lebih tua dari dia. Orang 30 tahun kira-kira.
Berani mengatakan, sebelum Abraham nenek moyangmu ada, aku sudah ada. Dia senang kalau dia ketemu aku. Dan dia sudah ketemu saya. Dan hatinya bersuka cita. Demikian Yohanes pasal 8, 54 ke bawah. Lalu kemudian ditantang. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kau sudah melihat nenek moyang kami Abraham? Tuhan tidak mundur. Yesus dari Galilea tidak mundur. Dia tegaskan. Before Abraham was, past tense. I am, present tense. Sebelum Abraham ada, dulu saya sudah ada. Dan bagi pendeta-pendeta rekan teolog-teolog yang belajar tentang I am, ego emi, perkataan itu sama dengan Yahweh ketika ditanya Musa, siapakah namamu? Dia berkata, I am. Dan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, ego emi, I am. Itu ditulis oleh Injil Yohanes. Saya menyadari, teman-teman saya yang belajar teologi, makin banyak yang mereduksi Yesus Kristus. Saya pernah satu kelompok dengan orang dari sekolah teologi tertentu. Waktu itu diskusi tentang Yesus. Akhirnya saya capek dengan istilah-istilah yang mereka berikan. Begini saja. Jadi bagimu Yesus itu nabi, nabi kecil, nabi besar, manusia biasa atau Allah? Mereka diam. Ya, dia diurapi Allah. Saya tidak tanya diurapi. Saya tanya, dia itu Allah atau bukan? Coba jawab. Saya tahu, kau belajar dari sekolah teologi tertentu. Coba sekarang kau jawab saya, jangan dipengaruhi oleh dosenmu. Yesus Allah atau bukan dengan imanmu? Seorang perempuan dari kira-kira 11 orang, seorang perempuan berkata, bagiku Yesus Allah. Kamu? Iya juga. Kamu? Saya berkata, jangan kamu ditipu oleh pendiri agama manapun. Jangan ditipu oleh doktor-doktor manapun. Saya berdoa jikalau Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Ini yang akan terus saya doakan. Seperti nyanyinya yang dulu kita ikuti dari Dr. Stephen Tong. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib mengebuah itu. Berperang bagi kerajaan surga. Tuhan karuniakan kepada saya banyak rekan yang cinta Tuhan dan cinta kepadamu, cinta kepada pekerjaanmu, supaya kami mempersembahkan generasi ini kepadamu. Ini doa saya, amin. Yesus Allah. Yesus disembah sujud. Dan itulah yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Dia disembah sujud. Itulah kita baca dalam Wahyu, khususnya Wahyu pasal 5. Mereka bersembah sujud. Ketika Yohanes melihat yang lain, dia tidak sembah sujud. Tua-tua tidak ada yang disembah sujud. Tapi begitu anak domba, Wahyu pasal 5 itu muncul, semua mereka bersembah sujud. Agunglah Tuhan kita. Ada satu ayat yang sangat indah. Sebenarnya banyak ayat yang sangat indah di Injil Yohanes. Makanya banyak orang gak suka Injil Yohanes. Katanya terlalu meninggikan Yesus. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Nanti kita kembali ke 1 Korintus 15. Yohanes 10, 17, 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Luar biasa, bukan? Siapa yang pernah bisa mengatakan kalimat seperti ini? Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan, Yesus mati bukan karena darahnya sudah terlalu banyak habis. Yesus mati bukan karena cambuk yang dahsyat mematikan dia.
Yesus mati karena dia menyerukan kalimat terakhir, Tetelestai! It's finished! Selesai! Setelah itu dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dalam bahasa Batak, dungi tosma hosana. Sesudah itu putuslah nyawanya. Diterjemahkan kira-kira begitu. Tosma hosana. Aku menyerahkan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa bisa mengatakan seperti ini? Dan itu yang dilakukannya. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Sekalipun kekuatan politik dikala itu bergabung. Kekuatan massa bergabung. Kekuatan agama bergabung. Politik, agama, massa gabung. Hentikan Yesus. Tapi seperti yang dikatakannya, aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa juga mengambilnya. Ini tugas yang kuterima dari Bapa. Luar biasa. Maut sudah dikalahkan. Berarti Yesus melampaui segala nabi dan pendiri agama. Yesus Allah sejati. Maukah mengulangi kalimat yang saya katakan tadi? Maut sudah dikalahkan berarti Yesus melampaui seluruh nabi dan pendiri agama. Yesus adalah Allah sejati. Sekali lagi, maut sudah dikalahkan berarti Yesus melampaui seluruh pendiri agama dan nabi-nabi. Yesus adalah, wah, mengapa suara lemes? Siapa Yesus, saudara? Yesus Allah sejati. Boleh semua mengatakan? Yesus Allah sejati. Puji Tuhan. Di hal yang kedua. Yang ketiga. Tadi saya bertanya yang kedua. Siapa yang mengalahkan maut? Dikatakan tidak ada. Hanya Yesus. Yang ketiga. Apakah kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu merupakan satu peristiwa yang kebetulan? Saya memang putuskan berkhotbah seperti ini. Berdialog. Apakah kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu merupakan satu peristiwa yang kebetulan? Tidak? Lalu apa dong? Sudah dinubuatkan sebelumnya. Itu yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saya mohon jemaat sekalian mau belajar kitab suci. Jika Tuhan terus mengizinkan saya memimpin KKR seperti ini, saya akan memimpin KKR dengan semangat seminar, pengajaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah Kristen masih terus seenak ini puluhan tahun yang akan datang. Tapi saya meyakini, kalau KKR cuma nyanyi